Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan program yang kami buat. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelas TT ada 2 orang dan kelas TKK ada 1 orang. Dari kelas TT ada saya sendiri, Reza Agung Syaputra, dan yang kedua adalah Vega Yudhistira. Sedangkan untuk dari kelas TKK ada Saiful Sulum Santosa. Di sini kami menggunakan dua metode, yaitu image enhancement dan yang kedua adalah segmentasi menggunakan metode Kani. Kami di sini mengambil dataset dari internet, yaitu dataset daun jagung yang bisa dipencet dari link tersebut. Pertama-tama kita akan melakukan image enhancement. Yang di enhancementnya itu bagian brightness-nya. Di sini kita akan import NAPI SNP digunakan untuk info untuk operasi array. Import CP2 digunakan untuk pengolahan gambar. Import matplotlib.pyplot SPLT yaitu digunakan untuk plotting gambar. From google.colab import files digunakan untuk mengunggah file di Google Colab. Dan untuk from field import image atau image enhance di sini digunakan untuk manipulasi gambar. Jadi kalau untuk image enhancement from field import image enhance itu sangat diperlukan karena kita akan mengenhancement gambar. Nah, yang pertama kita uploaded sama dengan file .upload. Di sini berguna untuk mengunggah gambar dari komputer ke Google Colab. Sedangkan untuk img_pet itu mengambil pet gambar yang diunggah dari dictionary uploaded. Nah, untuk img itu membaca gambar dari pet yang diambil sebelumnya menggunakan OpenCP. Untuk img_cp dan img_fill itu mengubah gambar dari format NumPy array ke format yang bisa diproses oleh fill. Untuk enhancer dan image_brightness di sini digunakan untuk meningkatkan kecerahan gambar. Kenapa 1,5? Karena faktor peningkatan kecerahannya adalah 1,5. Lalu di sini ada kita membuat subplot 2 gambar. Yang pertama ada gambar asli, yang kedua ada gambar yang dengan kecerahan ditingkatkan. Sedangkan untuk image_brightness.set digunakan untuk menyimpan gambar yang kecerahannya telah ditingkatkan dengan nama gambar dengan kecerahan.jpg. Kita coba running dulu. Setelah itu kita browser, kita cari gambar yang telah kita download, kita upload. Nah, di sini program akan menampilkan 2 gambar, yaitu gambar asli dan gambar yang dengan kecerahan ditingkatkan. Gambar yang dengan kecerahan ditingkatkan seperti tadi akan langsung di auto save ke file di sini, gambar dengan kecerahan, karena kita tadi mengambilnya dengan image_brightness.set. Nah, yang kedua adalah segmentasinya. Segmentasi metode Kani. Kenapa digunakan Kani? Karena kita akan mendeteksi tepian dari daun tersebut, sehingga Kani ini memberikan deteksi tepi yang optimal. Metode ini mampu mendeteksi tepi yang signifikan dalam citra dengan baik, mengurangi kemungkinan deteksi tepi palsu. Jadi metode Kani ini sangat efisien dalam dalam pemilihan kayak segmentasi tepi. Di sini hampir sama seperti yang di atas. Bedanya kita akan from Google Colab .cp_imshaw digunakan untuk menampilkan gambar dalam Google Colab. Kenapa tidak menggunakan cp2.imshaw? Karena dalam Google Colab
perintah tersebut tidak dapat dimasukkan, makanya kita menggunakan cp2_imshow. Di sini uploaded itu digunakan untuk mengunggah gambar dari komputer ke Google Colab. Lalu untuk for file name, melalui file yang diunggah dan membaca gambar menggunakan OpenCP. Dalam contoh ini hanya satu file yang diunggah, sehingga hanya satu gambar yang akan dibaca. Nah, setelah itu kita konversi gambar ke grayscale. Setelah konversi gambar ke grayscale, nah kita tetapkan tepinya. Tetapkan tepi kani pada gambar grayscale. Parameter 100 dan 200 adalah nilai ambang batas bawah dan atas untuk deteksi tepi. Di sini kita akan menggunakan dua subplot juga. Yang pertama ada gambar original, yang kedua adalah gambar setelah di kani. Kita coba running. Kita browse gambar. Nah, setelah itu maka akan memunculkan dua gambar. Yang pertama ada original image atau gambar yang tadi di atas itu setelah di enhance menjadi gambar dengan kecerahan yang agak tinggi. Lalu yang kedua adalah kani image itu sendiri. Kani image ini di sini bisa terlihat tepiannya itu bisa terbilang cukup akurat, dan bercak-bercak di sini pun bisa dibilang cukup akurat. Karena itulah kita menggunakan kani image. Nah, dengan ini kita bisa mensortir apakah daun jagung tersebut termasuk sehat atau termasuk ke dalam yang tidak sehat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.